Salam, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua, saudara-saudariku kekasih Kristus, untuk membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34 dan Matius pasal 3 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan memberikan tema untuk kita semua adalah keterbukaan pemuda, awal dari pemulihan. Pergaulan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan anak-anak muda atau anak-anak remaja saat ini, karena menjadi satu alasan penting yang membentuk jati diri sebagai remaja atau sebagai pemuda. Anak-anak muda, apalagi sebagai remaja atau pemuda Kristen, kita tahu pergaulan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita sudah membaca tadi apa yang Tuhan inginkan dalam pergaulan kita. Saudara-saudariku, mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bergaul. Kenapa? Karena tidak semua pergaulan itu membawa pada kebaikan. Perlu kita tahu bahwa 90% baik buruknya kehidupan kita dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang baik dituntut pasti mengarah kita ke arah yang lebih baik. Tetapi begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita bergaul dengan yang menjerumuskan kita kepada pergaulan yang tidak baik, maka sikap kita dan perilaku kita juga mungkin akan seperti mereka. Di sini kita harus berhati-hati. Kita sebagai pemuda, kita sebagai remaja, kita harus berhati-hati dalam pergaulan kita. Karena itu saudara-saudariku, memasuki masa remaja atau pemuda, pergaulan menjadi faktor penting yang akan mengubah karakter hidup kita. Misalnya, dulu tidak merokok, sekarang jadi merokok, pencuri, narkoba, atau sebagainya. Sering kita menganggap bahwa jika kita tidak ikut dengan mereka, bisa dianggap tidak bergaul dengan mereka, itu adalah pemikiran yang salah. Sahabat, saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini, teman-teman atau sahabatku, saudara-saudariku saat ini berkata atau bertanya kepada pribadi diri sendiri, mungkin saat ini pergaulan saya sudah buruk. Apakah saya masih layak di hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku, saat ini belum terlambat datang di hadirat Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, bahwasanya keterbukaan pemuda adalah awal dari pemulihan. Datang di hadirat Tuhan. Ada 6 poin yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudari saat ini. Poin yang pertama adalah perlu kesadaran ketika kita kembali di hadirat Tuhan, kembali dipimpin oleh Tuhan. Dari pergaulan kita, dari masa lalu kita harus memiliki kesadaran. Mustahil ada orang bertobat tanpa kesadaran dosa. Sebelum seseorang untuk menghampiri, untuk memohon pengampunan, maka orang tersebut harus menyadari dosa-dosa yang ia lakukan. Dalam Alkitab, anak bungsu yang tidak tahu diri juga mengawali proses pertobatannya, menyadari bahwa ia telah melakukan dosa. Yang kedua, saudara-saudariku, hati terasa hancur. Kesadaran akan dosa harus diikuti dengan hati yang hancur.
Teman-teman bisa membuka di Zakaria pasal 12 ayat 10 dan Mazmur 91 ayat 19. Artinya dosa bukan kita anggap sesuatu yang sepele, tetapi benar-benar merupakan sebuah kegagalan yang menyedihkan. Hal yang seharusnya kita rasakan saat ini adalah mengalami pertobatan. Yang ketiga, mengakui dosa. Kepedihan itu tidak boleh dipendam saja, namun harus dikeluarkan. Pintu keluar yaitu lidah, dengan mengakui dan datang di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di bangsa Israel melakukan hal yang sama, kalau bisa teman-teman membuka di Nehemia pasal 1 dan pasal 2. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat adalah malu karena dosa. Pertobatan juga diikuti dengan rasa malu. Anak bungsu yang meninggalkan rumah, kemudian berbuat dosa, saat juga merasa malu. Dia merasakan juga hal yang sama, karena begitu banyak pelanggaran yang ia lakukan, yang merasa tidak layak disebut sebagai anak lagi. Teman-teman bisa melihat di Lukas pasal 15 ayat 21. Hal yang kelima adalah membenci dosa. Seseorang yang benar-benar bertobat adalah seseorang yang sangat benci dengan dosa. Ia sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Dari segala sesuatu yang mungkin memicu terjadinya dosa, ia tidak mau dekat-dekat dengan dosa dan membenci dosa. Teman-teman bisa membaca di Yeskel pasal 36 ayat 31. Sahabat semuanya, yang keenam dan ini yang merupakan terakhir di poin ini adalah berbalik dosa. Berbalik dari dosa berarti meninggalkan dosa. Ada action di dalamnya. Matanya menjauhi pandangan-pandangan yang tidak kudus. Telinga menjauhi dari segala gosip, fitnah, dan sebagainya. Lidah harus menjauhkan dari segala perkataan kotor dan yang tidak membangun. Tangannya menjauhi dari segala perbuatan dosa dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di Amsal pasal 28 ayat 13. Sahabat, saudara-saudariku, saat ini kita belajar bersama-sama. Saya dan saudara, keenam hal ini kita harus belajar. Bukan dalam arti saya membawa renungan ini, saya mengarahkan kepada teman-teman. Tidak. Kepada diri saya sendiri juga. Sebenarnya kita sering jatuh bangun ke dalam dosa. Kita sudah percaya. Tetapi keenam hal ini kita masih jatuh bangun untuk menghindari hal ini. Kita sama-sama belajar, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, yang menjadi kesimpulan untuk kita semua, untuk renungan kita pada saat ini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dengan sadar akan dosa, hati yang hancur, mengakui dosa, malu akan dosa, membenci dosa, dan berbalik dari dosa. Belum terlambat, saudara-saudara. Kita harus berpaling dari dosa. Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sahabat, saudariku, inilah firman ditujukan kepada kita semua, kepada saudara dan kepada saya. Kita sama-sama belajar untuk merenungkan bagian ini. Apakah kita selama ini sudah melakukan hal keenam ini? Atau kita masih terus jatuh bangun? Kalau secara pribadi, saya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini dan terus belajar. Kita masih sering jatuh dalam dosa, teman-teman. Tetapi kita harus mempunyai kesadaran, kejujuran datang di hadirat Tuhan, keterbukaan di hadirat Tuhan. Segala dosa yang kita perbuat. Dan Tuhan akan bersikap adil dalam kehidupan kita. Sebagai umat pilihannya,
sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya. Sahabat semuanya, mari kita bersama-sama merenungkan bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur dan kami diajarkan kembali bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan hati, pemulihan hidup kami untuk percaya dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, mungkin kami sering jatuh bangun dalam dosa ini ya Tuhan. Kami masih belum melakukan keenam hal ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.